Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dasar kaji kita surah Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 145, halaman 68. Ali Imran surat ketiga ayat 145, halaman 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Mari kita terjemahkan terlebih dulu. Wa ma kana li nafsin, dan tidak adalah li nafsin bagi setiap diri, antamuta bahwa dia akan mati, illa melainkan dengan izin Allah, kitaban muajjalah, sebagai suatu ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Muajjal, telah ditentukan waktunya. Wa may yurid, dan siapa yang menginginkan thawabad dunya, balasan di dunia, nu'tihi minha, nu'ti, kami akan berikan kepadanya. Wa may yurid, dan siapa yang menginginkan thawabal akhirah, pahala atau balasan akhirat, nu'tihi minha, kami akan berikan kepadanya. Wa sanajzi syakirin, dan kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang syakirin, orang-orang yang bersyukur. Kira-kira demikian terjemah. Kajian kita dalam pertemuannya lalu setentangan Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ayat yang kita pelajari ketika itu surat Qaf. Itu ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Yang inti kaji kita nalah kita sampaikan dalam pertemuan yang lalu adalah, pertama, setiap manusia pasti merasakan sakrah. Itu sakratul maut. Sakratul maut terberat adalah yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sakratul maut itu bukan azab, bukan siksa, tapi proses.
yang dilalui oleh setiap kita sewaktu kematian sudah mendekat sampai kematian itu datang, di mana seseorang diliputi oleh suasana kematian. Yang ketiga, tidak semua orang, tidak kita semua manusia yang mengalami kedahsyatan mati. Kedahsyatan mati yaitu kesengsaraan mati yang luar biasa. Itu hanya dialami oleh para orang-orang zalim, sesuai dengan surat Al-An'am yang telah kita pelajari. Namanya ghamaratil maut. Itu ketika proses nazak proses pencabutan ruh, pencabutan nyawa dengan sedahsyat-dahsyatnya, sekuat-kuatnya. Karena ketika itu ruh bertahan, tidak mau keluar, lalu dipukuli. Itu namanya ghamarat. Kedahsyatan, kesengsaraan luar biasa ketika menghadapi kematian. Lalu apa hubungan dengan doa? Hawin itu mudahkan. Hawin alaina, mudahkan, ringankan, entengkan bagi kami menghadapi kedahsyatan sakaratul maut. Rasanya panjang lebar lah kita sampaikan dalam kajian yang lampau. Nah, kini kita sambung. Ayat ko menjelaskan kepada kita tentang segala sesuatunya nolah ada muajjalnya. Nala ditetapkan, nala ditentukan batas waktu, namanya muajjal. Ajal adalah batas waktu. Muajjal yang telah ditetapkan batas waktu. Segala sesuatu sudah tertulis dan sudah ditulis. Nah, mari kita rujuk dulu hadis. Hadis Sahih Muslim 2653 nomornya. Hadis itu yang isinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaq." Allah telah menetapkan takdir yang berlaku di semua makhluk. Kataballahu maqadiral khalaiq. Allah telah menetapkan dan telah menuliskan semua takdir yang akan berlaku bagi makhluk. Qabla ayyahluqal samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi bi khamsina alfasana, 50.000 tahun. Wa arshuhu 'alal ma', ketika itu arsy Allah di atas air. Mari kita pahami hadis ko sebentar. Sesuai dengan syarahan para ulama bahwa segala sesuatu sebelum Allah menciptakan langit yang 7 lapis dan bumi yang kita sampai kini, Allah terlebih dulu menciptakan kalam. Kalau doa kalam itu alat tulis pena. Cuma kita tidak boleh mengkhayal, menyerupakan kalam yang Allah ciptakan itu. Bahkan Allah bersumpah demi kalam, kan? Nun wal qalami wa ma yasturun. Lalu kepada kalam itu Allah perintahkan untuk menulis. Uktub. Kalam berkata dengan bahasanya yang Allah Maha tahu, apa yang mesti aku tulis? Mada aktub?
Kata Allah, uktubil maqadir, tulislah segala ketentuan takdir yang akan berlaku di alam semesta sampai kiamat. Maka ditulislah semua. Tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang luput, tidak ada yang tertinggal dan tercecer. Bahasa orang awaknya setitik anda hilang, sabari dan lupa. Tulis semua. Segala sesuatu, termasuk satu helai daun yang lepas di rimba hutan belantara sana dari tangkainya, dan satu biji yang gugur dari tampuknya masuk ke bumi. Ya'lamu ma yaliju wa ma yakhruju wa ma yanzilu, apa yang turun dan apa yang naik, wa ma ya'ruju. Tidak ada yang tidak diketahui. Dan masing-masingnya itu sudah ada ajal. Ada ajal. Ajal yang telah kitabam muajjal. Sesuatu yang telah ditetapkan, yang telah dituliskan, muajjal, waktunya. Jadi kitabam muajjal, suatu ketetapan yang telah ditetapkan waktunya, batas waktunya. Apa bedanya dengan ajal? Ajal batas waktu, muajjal yang telah ditetapkan batas waktunya. Kalau tangkap kita itu, berarti kita rupik suatu garis bawah. Alunado leh, jangkawa bumi langit senunado 50.000 tahun sebelumnya sudah ditetapkan, sudah dituliskan apa yang akan berlaku, apa yang akan terjadi. Mengimani itu membuat kita tenang, membuat kita lapang, tidak sumpek, tidak sedih. Likai la ta'saw ala ma fatakum, supaya kamu jangan terlalu bersedih sampai putus asa atas apa yang luput, gagal, tidak terjadi. Wala tafrahu, agar jangan kamu terlalu gembira sehingga sombong angkuh apa yang Allah berikan kepadamu. Kita ambil contoh Pak Imam kita. Aku contoh siapa itu. Agar beliau jangan terlalu sedih. Karena apa yang menimpa beliau itu, dia penyebabnya memimpong. Penyebabnya maintenance meja. Itu kesebab. Nan sebenarnya ya segitu, muajalnya lah do. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah menimpa sesuatu yang menimpa di bumi dan pada dirimu, melainkan sudah ada fi kitab, tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Nah, ditulis sebelum langit dan bumi Allah ciptakan 50.000 tahun. Jadi kalau kita kanan sesuatu, ya sababnya macam-macam kah? Ya, kalau sababnya macam-macam, sebenarnya tetap terjadi. Balian ke sinan. Makin capek kita balian, makin tak banyak kita mengeluh. Makin tak banyak kita mondeh maduah, makin tidak banyak kita tulah. Andai-andai jikalau kok sekiranya. Tapi makin tak kita balian ke sinan, maka timbullah kesedihan, mengupat, mengutuk, mencela. Tak bisa tak? Nolah terjadi. Sebaiknya apa yang telah terjadi cepat kita buang. Andai jikalau sekiranya kok jadi mengimani itu mengimani, mempercayai rukun iman yang keenam ya. Iman kepada kadar baik dan kadar buruknya.
Sebenarnya tidak ada nomor 2 ada. Kalau di sisi Allah, nomor 2 itu kan sisi pandang kita. Allah Maha Suci daripada berbuat buruk. Enggak, Allah itu Maha Sempurna. Dia Maha Suci. Subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala. Maha Suci dia daripada kekurangan, aib, cacat, celah, termasuk melakukan yang buruk. Di sisi Allah tidak ada yang buruk. Nan buruk itu dek kita kanai. Di dokter tidak ada nan buruk ada. Oh, nan buruk dia awal sakit. Jalika dia Allah. Nan buruk. Siasana sakit di dokter dan doan sedolan. Halo? Itu gajinya. Tidak ada nombor 2. Karena Allah adalah Maha Suci. Cuma ketika kita sedang di bawah, ketika kita sedang kanai, kita nyatakan itu buruk. Tapi tidak buruk. Karena terlalu banyak hikmah di balik itu yang kita tidak tahu. Itu yang terbaik. Makanya kalau kita kanai itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri ganjaran, beri pahala aku daripada musibah yang datang. Kau ganti dengan yang lebih baik. Kira-kira begitu. Jadi kalau begitu, segala sesuatunya sudah ditetapkan ajalnya. Orang tidak akan melebihi batas waktu itu. Dan juga tidak akan bisa memajukan, mengurangi, tidak bisa. Semuanya adalah walikulli ummatin najal. Nanti ketemu dalam surah Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajal. Bagi setiap umat ada ajal. Ada batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal mereka, baik kematian atau apapun saja, sebab ajalku nak mati nak. La yastaqiruna sa'atan, tidak bisa mereka minta diundur walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak pula mereka bisa minta majukan walaupun sesaat. Al-A'raf surat ke-7 ayat 34. Seketik ajal tak mati itu. Dan tak semua yang mati itu. Mati berpisahnya ruh dengan badan. Itu mati. Bila sampai waktunya, maka ruh harus meninggalkan jasad badan. Mau tidak mau, amuh nak namu. Ini harus keluar di waktu. Nah, waktu kau lah ditetapkan. Bila ruh kau keluar, jambara keluar, dima keluar, dalam keadaan apa keluar, sedang keluar. Dah ditetapkan. Tidak bisa tidak. Kau ulang balik nak seketik kau, walaupun berulang-ulang ni. Sebab orang nak banyak orang nak mohon diulang-ulang, tapi berulang je balik. Yang mati itu adalah keluarnya ruh meninggalkan jasad. Proses keluarnya itu disebut nanti dengan sakratul maut. Dan dikeluarkannya ruh itu namanya naza'. Kapan dikeluarkan? Dima dikeluarkan? Sadang manga dikeluarkan? Dalam keadaan apa dikeluarkan? Itulah dua ajalnya. Kita tidak tahu tu. Kama ayo kita lari,
di majo mandok, kalau lah sampai ajalnya tu, waktu yang ditetapkan itu, inyo akan dikeluarkan, rohnya ditampik nalar ditetapkan, di waktu itu nalar ditentukan. Tidak bisa mengelak. Dan ikolah menjadi bahasa orang awak, gimana mantan nangok meno kesinan, itu bahasa orang awak. Mantan nangok meang no kasinan. Ya memang sinan nangok nyambiak dikeluarkan. Dan sampai kini tidak ada satu makhluk pun yang tahu dan diberitahu di mana diambil rohnya tah. Nang kado bilo waktu diambil ruh sadang manga dalam keadaan apa? Sampai ko namanya kecil orang misteri. Dan itu telah muajjal. Nah, tata ko muajjal? Nah, balik kita ke ayat. Wa ma kana li nafsin. Balik kita masuk ayatnya. Wa ma kana, kalau kita terjemahkan secara cie harfiah, wa ma dan tidaklah. Wa ma dan tidak, kana adalah dan tidak adalah. Yang tidak adalah antamutah mati. Dan tidak adalah mati seseorang illa biznillah, kecuali dengan izin Allah. Kitabam muad, suatu ketetapan yang telah diajalkan, yang telah ditetapkan waktunya. Iko yang tidak dipahami oleh orang munafik sepanjang zaman, termasuk orang muslim yang gaya pemikirannya gaya orang munafik. Kenapa orang munafik itu tidak beriman? Kadang-kadang kaum muslimin yang imannya tipis atau tidak ada ilmunya tentang itu, walaupun dia rajin beribadah, rajin beramal, tapi imannya tidak kuat atau ilmunya tentang itu tidak ada, ya bisa jadi sama itu. Dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian orang munafik tidak mau ikut berjihad, jihad fisabilillah, atau mencari-cari elah dan alasan, lantaran takut, gentar, ngeri, berhadapan dengan musuh. Ujiannya takut mati. Ujiannya takut mati. Lalu mereka cari-cari elah dan alasan, mengajukan berbagai macam hal. Intinya sebenarnya takut mati, tidak mau jihad, tidak mau perang. Karena mereka menganggap mati itu bisa ditunda, mati itu bisa dielakkan. Sehingga tidak payah mereka jihad atau berperang. Mereka menganggap bisa mati diperpanjang atau ditunda atau diambil kedatangannya. Angan-angan. Turunlah ayat, masih surat yang sama, Ali Imran ayat 154 belakang. Ayat kerja sama, tapi belakang segini, membalik salai. Mudah-mudahan dia tak panik membalik salai ko. Thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi, ke bawah. Kita ambil tengah ayat. Baris kelima. Yaquluna, mereka berkata, "Lau kana lana minal amri syai' ma kutilna hahuna." Qul law kuntum fi buyutikum
la baraza alladhina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim waliyabtali Allah ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzati sudur. Calik saya terjemahan sempiang. Bunyi terjemah. Sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, lau kana lana minal amri syai' ma kutilna hauna, niscaya kita tidak akan dibunuh mati di sini. Makasih. Andaikan kawan-kawan kita nampai parang tu, nak mati gitu loh. Kalau kita diuanya, saran kita, pendapat kita, usulan kita, sebab nak kita hadapi musuh yang kuat, musuh yang banyak, tentu nak matinya senanda. Ma kutilna hahuna, tentu tidak akan dibunuh, tidak akan mati di medan pertempuran. Tapi masalahnya kita tidak bisa mengelak. Kalau tampuak tidak terpecik dawak. Muhammad, ya sahabat-sahabatnya karih-karih nak bili aja itu. Dijawab, Qul, katakan ya Muhammad kepada si munafikin mereka, lau kuntum, jikalau sekiranya kamu tu fi buyutikum, berada di rumah kamu, tidak payah perang, tidak payah jihad, tentang takut mati atau mengelak daripada mati, atau dengan alasan tu kamu bisa tertunda kematian, bisa menghambat datangnya mati, la baraza, la pasti. La itu pasti. Ana pasti la barza akan muncul keluar. Alladzina, orang-orang yang kutiba alaihimul qatlu, orang-orang yang telah ditetapkan kematian kepada tempat di mana mati, ila madajihim. Mudah-mudahan tertangkap maksudnya. Artinya apa? Orang kalau sampai waktunya matinya, hanya kapai ketampe di mana tak boleh ila madajih. Ada alasan sebab inyo pai ke situ. Kalau orang yang telah ditetapkan nak mati di medan jihad, nak mati dah. Bawa tampaknya lah ditetapkan. Kita wa ma tadri nafsun, seseorang tidak tahu di bumi bi ai ardin tamu, di bumi mana kamu mati, tidak diberitahu. Khalid bin Walid, panglima perang yang luar biasa, tidak pernah ketika beliau memimpin peperangan panglima yang tidak menang terus, tidak pernah kalah. Semenjak masuk Islam, setelah selesai perang Uhud, lalunya dengan beberapa konco-konconya masuk Islam. Sampai Nabi wafat, sampai di zaman Abu Bakar, sampai zaman Umar bin Khattab. Baru di zaman Umar dia diberhentikan jadi panglima. Ini bercita-cita berniat meminta supaya mati di medan jihad. Seluruh tubuh neko telah tak ada yang tak kanai dah. Kanai panah, kanai tombak, kanai parang, kanai padang, tak ada, semua habis. Bila kau mati tak kesua. Mati dia teh kesua. Itulah apa yang minta mati, itu namanya parang teh, mati tak kesua. Orang yang ingin mati tak kesua, keluarnya la baraza. Pasti keluar. Baraz itu baris, menampakkan diri. Pastinya keluar menampakkan diri menuju ke tempat di mana dia akan dicabut. Kalau
kita masih berjiwa munafik ya, yang makrifah kita tentang itu kurang, ilmu kita kurang, itu yang melahirkan sikap kok. Kau nak apainya parang lah, diuanya kecewa, atau kita bisa mencari alasan supaya nak apai. Tentu nak mati kawan-kawan kita sini. Ma qutilna hahuna. Tentu kita tidak akan mati di kancah medan pertempuran ko. Tapi balah. Tapi balah ko. Lalu kajiwa itu benar. Segala sesuatu sudah ditetapkan. Kita tidak bisa mengelak. Lebih-lebih tentang kematian. Dek kaji kita kematian itu kita ke situ arahnya. Adakah usaha kita untuk mengelak mati? Bagaimanapun usaha tidak bisa. Itulah suatu ketetapan yang sudah tertulis. Orang tidak bisa mengelak daripada mati. Kalau bahasanya itu takdir ini takdir baku, tidak bisa diotak-atik. Ajo alasan, tidak bisa. Kecuali Nabi Adam. Karena Nabi Adam dipercepat kematiannya 50 tahun. Umurnya lah dikasihkan 50 tahun kepada cucunya, Nabi Yakub. Balau cerita tak kini lah. Pemilu lah cerita. Tapi itu namanya tetap kitaban mu'ajjalah. Jadi kematian dialah ditetapkan ajalnya, waktunya. Larilah kemana lari. Ainal mafar. Kalau dalam surah Al-Jumu'ah, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah mati yang kamu lari daripadanya. Tafirru, farrah, lari. Bukan mengelak kau lari. Lari dalam artian yang tidak harfiah. Bukan balai lari. Patang kami boleh lari. Lari menghindar. Ingin apa? Ingin panjang umur. Tidak, kematian mengejarnya. Kan surah Al-Jumu'ah. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqi. Mulaqi, dia menjumpaimu, menemuimu, akan menemuimu. Kalau begitu, kama kita lari, melaknya akan menemui pas di waktunya. Sedang manusia salah pandai itu. Dilapehkannya perlu kendali dalam waktu sekian jam sampai meledak aja. Ya kan? Itu mulaki, surah Al-Jumu'ah ayat 8 tak salahnya. Mulaki, dia akan menyumpai. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 78 nanti katakan walau kuntum fi burujim musyayyadah. Andai jikalau kamu bersembunyi di tempat yang bangunan yang tertinggi lagi kokoh, maka mati itu akan mendapatkanmu. Mati itu akan mendapatkanmu. Surah An-Nisa surah ke-4 ayat 78. Akan mendapatkanmu. Menurutlah Al-Buruj. Kini kan Al-Buruj itu namanya. Al-Buruj itu bangunan yang tinggi. Kenyataan kini Al-Buruj itu banyak. Bahkan buruj yang terkenal di Dubai kan. Al-Buruj. Apailah ke sini. Mandawalah. Sembunyilah. Tidak bisa sembunyi. Aina ma takunu, di mana saja kamu berada, yudrik kumul maut. Yudrik, akan mendapatkan
kematian akan mendapatkan kamu walau kuntum, meskipun kamu kuntum berada di buruj, bangunan tinggi lagi kuat, musyayadah. Pas di waktunya. Tidak maju, tidak mundur. Sebabnya, ayo macam-macam. Tapi orang awak lah keluarlah bahasanya, itulah kasabab yang nuduh, itu bahasa orang awak. Ya, sebab macam-macam. Tanawwa'atil asbab wal mautul wahid. Man lam yamut bisayf. Sebab bermacam-macam, ragam corak sebab kematian. Tapi yang mati itu ujungnya. Macam-macam sebab, anda tahu tu. Kena kolera, kena covid, atau sakit. Bolehlah sebabnya. Atau tembak orang, kena bom. Atau bunuh diri, itu sebab. Tapi nyoka mati di waktunya. Dan di tempat di mana dia mati. Siapa yang tidak mati lantaran pedang, malamnya bisayf. Siapa yang tidak mati lantaran pedang, tidak akan mati dengan sebab yang lain. Di waktu dan di tempatnya. Itulah mati itu. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid, kajian lampau. Itu yang kamu dulu tahid kau mengelak. Mengelak. Datang satu maut, dulu kamu mengelak, tidak bisa elak. Dia begitu pastinya mati itu, benar-benar yakin. Dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat terakhir berbunyi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai yakin, sampai mati. Dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir pun disebutkan hatta atana yakin, sampai mati kami adanya beriman lain. Yakin. Jadi mati sebut dengan yakin. Kerana begitu pastinya. Kalau kematian itulah begitu pastinya, ajalnya lah ditentukan, tampiknya lah ditentukan, tidak ada cara mengelak. Untuk itu bersiap-siap salah, berkamih-kamih salah. Jangan minta aja panjang umur lah. Nak kepanjang itu. Jangan elak-elak je lah. Oh, dengan rajinnya kita olahraga, jogging, dan mati tidak takut ke? Orang-orang sehat kau berkolah mati tidak bisa. Tidak virus mati. Cuma kita diperintahkan menjaga kesehatan, menjaga kebugaran, jangan sakit kan. Cuma nak mati tidak kenal sehat atau sakit. Dokter atau pasien mati juga. Bahkan dulu Al-Gojo mati daripada terhukum pidana mati. Dulu Al-Gojo tukang tembak tu mati daripada si terpidana mati. Hanya kamu bunuh orang tak? Hanya dulu nak mati. Misteri kah kematian? Kau kecil orang misteri. Tapi ini tidak misteri sebenarnya. Pasti. Bisa balik ke propangka ayat balik. Supaya jangan liar ke jiwa. 145 kan. Jangan liar ke jiwa. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biznillah kitabam muajjal. Atunan muajjal. Luar biasanya dan maha besar Allah, maha suci Allah. Itu dikaitkan dengan rezeki. Dikaitkan dengan rezeki. Intinya, seseorang tidak akan mati dan belum akan mati sebelum rezeki yang dijatahkan untuknya dipakai, dinikmati, dimakannya. Berkait langsung. Kalau begitu tidaklah akan mati seseorang sebelum rezekinya habis.
anna nafsan lan tamuta. Dalam kitab apa Hilyatul Aulia ketemu ya 10 lah. Kita ada kitab itu. Bahwa seseorang lan tamut, tidak akan mati. Tidak akan mati hatta tastakmila ajalah. Barunya mati lah sempurna ajalnya. Wa tastawiba rizqah, dan sempurna rezekinya. Ulama lihat bahwa seseorang tidak akan mati sebelum ajalnya sampai kepada waktu nalah ditetapkan itu. Wa tastawiba rizqaha, sebelum rezeki yang telah dikadarkan untuknya sempurna diberikan kepadanya, dipakai manfaatkannya. Lau anna ibna Adam farra min rizkihi, jikalaulah anak Adam kau larinya, melak daripada rezekinya, kau kama larilah. Kama yafiru minal maut, sebagaimana anak Adam kau melak lari menghindar daripada mati. La adrakahu rizquhu, rezekinya pasti akan mendapatkannya. Kama yudrikuhul maut, sebagai mati juga mendapatkannya. Masih di kitab yang sama dinyatakan sahih oleh pakar hadis, kitab Hilyatul Aulia. Tentu kajinya. Andaikan orang melak kok kamalannya pai, rezekinya mengiringnya. Pindah pai atau dima saja, rezekinya menurutnya. Rezeki itu menurutinya, dan rezekinya pasti akan mendapatkannya karena memang untuknya. Di orang Minang kau sentiang rezeki musang nak ke disembalang. Anu dapat di musang, rezeki musang. Anu dapat di alang, rezeki alang. Cuma cara orang mengambil rezeki ku ada nama maliang, ada nama nipu, ada nama curang, ada nama judi. Itu cara lah, rezekinya lagi tapi caranya dicara kono kena. Dia tidak yakin dengan cara non halal ditempuhnya cari yang pasti rezeki. Dan seorang tidak akan melebihi daripada rezeki yang telah dikadarkan. Dan rezeki seorang tidak akan bisa kurang walaupun orang berusaha mengurangi. Sedang kalau masuk parui awak, kalau tidak awak nak punya, keluar balik. Muntah kaya memang awak nak punya, cuma awak menolong bawanya parui awak sih. Awak tolong membawanya parui awak rezeki samui. Samui di mana? Samui di Kelok 9. Makan enggak banyak bana makan. Jika raun ke 9. Bagi kelok tu kelok lah pari muntah keluar. Awak bawaan rezeki samui sinan, atau rezeki karo sinan, atau rezeki wawa di sinan. Masak lo pangik itu dulu. Itu awak makalah. Barangkali kok mentul lo. Kalau ada lo karo sinan teragak makan pangik orang kit tinggi, ini tidak bisa masak pangik. Jika pau, awak tolong membuat. Ya Allah, kami ko bana rasa pangik itu tidak tahu kami. Kita karo sinan ni. Barangkali karo ko lah banjir tu kau kaci molenya, dinadiah kau nanti pangik kit tinggi. Ini minta kepada Allah.
Kau nak gaji kopi cerita saya. Baiklah orang ko kanuri kan. Tiba sinan tatonggeng pangin. Ya raga-raga tatonggeng. Berarti kan tak rezeki Pak. Sebabnya kita lengah. Sebabnya terjelapak. Sebab. Cuma masalahnya rezeki si Kirawati sinan. Namanya kan Kirawati, encak namanya. Saya lagi lancak Kirawati. Caranya ya inyo ditulis rezeki Pak. Rezeki itu datang kenya. Tadi kalau ampek pelampek di meninjau. Tadi kalau 9. Tak ada hubungan awak suka. Cuma awak mantan je nak pandai mantan. Entah bila lah nak berdoa tak tahu. Entah bila lah nak berjanji ke cimole tak tahu. Tapi awak mantan je. Itu terus kita. Ya andaikan seseorang lari, andaikan anak Adam tu lari daripada rezeki, rezekinya datang menuruinya. Sebagaimananya lari daripada mati, mati itu datang menjumpainya. Sebagaimana anak Adam lari daripada kematian, kematian datang menjumpainya. Begitulah rezeki. Bagaimanapun yang lari kama, rezeki akan datang mendapatkan rezekinya. Tak akan diambil orang rezeki. Cuma awak kau cangok. Itu cangok. Cangok ko. Udah yang paling kadang namanya lobo. Lobo. Anak bunsu namanya si tamak. Itu lain nanti adiknya buah salik namanya Sirkah namanya. Aku nanado kini. Nanado kini mentun gini. Tak puih-puih. Tapi awak saya. Ditampulah cara-cara yang ilegal aja. Jadi kalau memang rezeki dari Tuhan, jadi bahan tak bersawak. Tak, rezeki itu adalah takdir yang harus diusahakan. Namanya mu'alaq. Rezeki takdir mu'alaq, takdir yang digantungkan kau usaha. Harus berusaha. Cuma bara rezeki wak tak gantung usaha. Itu lo kali-kalinya. Bara rezeki wak tak tergantung usaha. Cuma rezeki harus diusahakan. Nah rezeki wak untuk awak minta rezeki wak, walaupun kita mau usahawan lah dapat, bagian kurang. Tapi menolong bawaan juga, menolong membawaan. Kadang-kadang lah ibunya dipajak kopi tetalu, tak tertungkui kopi tetalu tertelantang hobi. Nyawa awak kira ni sudu ni cucu. Di sudunya dicucu. Pasal asyik-asyik sebentar minum kopi tetalu. Ambil sebentar. Pulang cucu sih. Dari mana pulang nampak je lantuan habis. Tu awak benar. Mantulah kematian. Rupanya ajalnya lah sampai lah mengaji kau mah. Segitu lo ajal, mau ajalannya situ sampai batas. Situlah kajian. Buat kesimpulan masing-masing. Tak sempat kita simpulkan. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Mudah-mudahan menambah wawasan, menambah pengetahuan, juga menambah iman lah. Atau menambah bekal kita untuk menghadapi yang pasti itu. Semoga lah demikian, amin. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.